Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Second, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, senantiasa tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023, hari biasa pekan kedua Prapaskah, hari Pantang. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, semoga tapa suci ini membersihkan kami, agar dengan hati murni kami mencapai keselamatan kekal. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43, ayat 45 sampai dengan 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil padanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang Allah yang memberikan berkat melimpah bagi orang-orang Israel sebagai penggarap-penggarap kebun anggur yang akan menghasilkan buah berlimpah. Namun penggarap-penggarap itu justru hendak menguasai kebun anggur itu dan berbuat jahat, tidak memberikan hasil semestinya, lalu membunuh dan menyingkirkan orang-orang yang diutus oleh Tuan si pemilik kebun anggur agar mereka bisa menguasai semuanya, bahkan anaknya sendiri dibunuhnya. Gambaran itulah yang terjadi dalam diri orang Israel, yang lalu oleh Tuhan Yesus dikatakan bahwa kebun anggur akan diberikan kepada mereka, orang-orang yang mendengarkan si pemilik dan akan menghasilkan buah berlimpah. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi penggarap-penggarap yang baik, yang menyerahkan hasil kepada Tuhan apa yang harus kita serahkan. Semoga kita tidak menjadi penggarap-penggarap yang jahat, tetapi dengan tekun dan setia melaksanakan sabdanya, bahwa kita ini bukan pemilik tetapi pelaksana. Kita pekerja, kita hambanya, dan kita adalah anak-anak angkatnya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang sebagai tanda bahwa kita mengerjakan kebun anggur sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk melaksanakan kehendak Allah dengan tekun dan setia, sehingga menghasilkan buah berlimpah bagi keselamatan dunia. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.